Halo, bersama saya dengan Ireng Sewu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah menyeramkan tentang Kumantong. Pada zaman dulu, Kumantong ini dibuat berbentuk wadah seperti patung atau rupang ya. Dan juga kekinian sekarang ya udah zamannya berbeda lagi ya. Orang membuat Kumantong itu ya di sebuah wadah boneka ya. Jadi boneka ini pada zaman sekarang udah disebut namanya look tape. Nah, sebuah boneka mistis dari Thailand yang dipercaya berisi arwah anak kecil. Konon siapa yang memelihara Kumantong bisa mendapatkan keberuntungan, kekayaan, atau perlindungan. Namun, jika salah merawatnya, arwah yang mendiami boneka itu bisa marah dan menuntut balas. Kumantong berasal dari ritual kuno Thailand. Dulu para lersi atau biksu hitam yang akan menggunakan janin bayi yang gugur, kemudian melalui upacara magis, arwah bayi itu ditempatkan dalam sebuah boneka. Boneka tersebut diberi nama Kumantong. Bagi pemiliknya, boneka ini bukan sekedar hiasan. Mereka harus memberi susu, makanan, bahkan mainan untuk membuat arwah di dalamnya bahagia. Tapi bayangkan, kalau suatu saat kita lupa memberinya, apa yang akan terjadi? Cerita ini dialami oleh seorang mahasiswa Indonesia bernama Raka yang sedang kuliah di Bangkok. Suatu hari, ia menemukan boneka kecil aneh di pasar loak. Boneka itu berbentuk bayi dengan wajah pucat, matanya bulat, dari tubuhnya dibalut kain merah emas. Penjual mengatakan, "Ini Kumantong. Kalau kau rawat, dia akan membawamu keberuntungan." Raka menganggap itu hanyalah mitos, tapi karena penasaran ia membelinya. Malam pertama, ia meletakkan Kumantong di kamar kos. Tidak lama ia bermimpi didatangi seorang anak kecil. Anak itu tersenyum dan berkata, "Papa, aku haus." Saat terbangun, Raka mendapati segelas susu di meja, benar-benar berkurang isinya. Ia mulai merinding, tapi penasaran. Hari demi hari, Raka merasakan keanehan. Ujian yang sulit tiba-tiba jadi mudah. Dompetnya sering terisi uang lebih, bahkan dia terhindar dari kecelakaan motor. Ia yakin semua itu karena Kumantong. Namun satu malam Raka lupa menaruh susu. Ia ketiduran. Tengah malam terdengar suara anak kecil menangis di kamar kos. Tangisan lirih semakin lama semakin keras. Raka membuka mata dan melihat di pojokan kamar. Ada sosok anak kecil dengan mata hitam pekat sedang menatapnya. "Papa, kenapa kau tidak memberiku minum?" Boneka Kumantong yang ada di meja kini sudah tidak ada. Raka melihat boneka itu berjalan sendiri ke arahnya dengan langkah kecil, bahkan membawa mainan yang entah dari mana asalnya. Ia ketakutan luar biasa. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Raka selalu dihantui oleh suara anak kecil. Pintu kamar sering terbuka sendiri. Dan boneka itu terkadang berpindah tempat tanpa ada yang menyentuh. Puncaknya, suatu malam Raka mencoba membuang boneka itu ke sungai. Tapi saat kembali ke kamar,
boneka Kumantong sudah duduk lagi di atas meja. Dengan pakaian yang masih basah, meneteskan air. Dan di telinganya Raka mendengar bisikan, "Apa-apa, jangan tinggalkan aku." Konon Kumantong memang harus diperlakukan seperti anak sendiri. Jika ditelantarkan, arwah di dalamnya bisa marah, bahkan mencelakai pemiliknya. Banyak orang Thailand masih percaya pada kekuatan Kumantong hingga hari ini. Ada yang merasakan terbantu dan juga ada yang mengaku hidupnya hancur karena tidak sanggup merawatnya. Jadi, apakah Kumantong benar-benar boneka arwah penolong atau justru kutukan mengerikan? Hanya mereka yang berani mencoba yang bisa menjawabnya. Jadi, inti dari cerita ini ya, sebuah kisah Kumantong ini, kita mau mengadopsi mereka, jangan sembarangan kita mengambil Kumantong di tempat lain. Harus dari seseorang yang bisa dipercaya ya, bahwa Kumantong itu anak yang dididik dengan baik oleh lersi atau acan atau biksu yang memblessingnya. Jadi kalau kalian sembarangan membawa Kumantong di tempat lain yang tidak tahu asal muasalnya dari mana ataupun dari loakan, hati-hati kalau kalian merawat Kumantong. Bukannya malah membawa keberuntungan, malah menjadi malapetaka untuk kalian yang hidup bersama Kumantong di dalam rumah. Menurut kalian, sebuah kisah Kumantong ini benar-benar nyata atau tidak? Hanya kalian yang bisa mencobanya ya. Bersama saya dengan Ireng Sewu ya, bersama kalian di cerita horor. Kedepannya saya akan menceritakan yang lebih menyeramkan dari ini untuk kalian semua ya. Bersama saya Ireng Sewu, salam berkah selalu.